Baik, selanjutnya di video kedua ini saya akan melanjutkan terkait pemasaran. Nah, pemasaran ini juga bagian dari kegiatan proses produksi gitu ya. Maaf, pemasaran ini juga bagian dari kegiatan pasca panen seperti itu. Jadi untuk konsumen itu mendapatkan komoditas yang diinginkan tentunya melalui proses pemasaran terlebih dahulu, ada penjualan dan ada pembelian di sana gitu ya. Nah, pemasaran ini adalah segala usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang dan jasa ya. Jadi ada barang kemudian atau jasa yang dipertukarkan, makanya ada menimbulkan perpindahan hak. Yang tadinya haknya itu miliknya penjual jadi miliknya pembeli seperti itu. Nah, untuk memperlancar perpindahan arus barang dari produsen ke konsumen diperlukan tindakan dan perlakuan terhadap barang tersebut yang disebut dengan fungsi pemasaran. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat membantu atau memperlancar perpindahan barang dan atau jasa tadi dari produsen ke konsumen, di mana hal ini produsen adalah petani, kemudian konsumen adalah pembelinya gitu ya, maka diperlukan beberapa tindakan-tindakan yang disebut dengan fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran dapat dikelompokkan dalam ada fungsi pertukaran, ada fungsi fisik, dan juga ada fungsi fasilitas seperti itu. Nah, masing-masing fungsi kita bahas secara sendiri-sendiri. Jadi intinya ya, di dalam pemasaran atau kegiatan pemasaran ini juga bagian dari kegiatan pasca panen, di mana tadi dijelaskan bahwa kegiatan pasca panen itu mulai dari panen gitu ya, produk itu dipanen sampai kepada konsumen gitu, produknya sampai kepada konsumen. Nah, sedangkan pemasaran ini merupakan bagian dari berjalannya gitu ya produk dari produsen ke konsumen tadi. Oke, yang pertama fungsi pertukaran ya. Fungsi pertukaran adalah semua tindakan untuk memperlancar proses perpindahan hak atas barang dan jasa. Misalnya perlu adanya alat untuk menukar, misalnya uang gitu ya, membeli dan menjual. Ada proses pembelian dan juga ada proses penjualan di sana. Nah, itu disebut dengan fungsi pertukaran. Ya, kemudian lengkap dengan alat-alat tukarnya atau misalnya barter juga masih masuk ke dalam fungsi pertukaran, di mana ada perpindahan hak ya atas barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi fisik adalah semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu. Nah, fungsi fisik meliputi fungsi penyimpanan ya. Dengan adanya fungsi penyimpanan, maka kegiatan menyimpan tadi barang tadi selama waktu tertentu antara barang dihasilkan sampai dijual. Jadi ada ada fungsi waktu gitu ya, ada fungsi kegunaan waktu di situ. Dimana kalau misalnya panennya sekarang gitu ya, sekarang masa panen misalnya, tapi orang itu membutuhkannya pada saat waktu tertentu bukan sekarang. Contoh, seumpama barang tersebut digunakan atau banyak dibutuhkan pada saat waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat lebaran gitu ya. Nah, itu ketika disimpan saat ini, maka ada kegunaan waktu di sana ya. Jadi pada saat dibutuhkan pada waktu lebaran itu barang tersebut bisa tersedia karena melalui fungsi penyimpanan itu tadi, gitu ya. Jadi intinya dengan adanya penyimpanan itu karena kita ketahui bahwa komoditas pertanian ini tidak kontinu gitu ya, berupa musiman, bisa saja pada saat dibutuhkan ternyata tidak lagi musim, sehingga perlu adanya fungsi penyimpanan ini untuk mendapatkan nilai guna waktu tadi. Pada saat dibutuhkan pada waktu tersebut, komoditas tersebut atau produk tersebut bisa tersedia dengan baik gitu ya. Itu yang disebut dengan fungsi penyimpanan. Lalu fungsi pengangkutan.
yaitu seluruh kegiatan dalam proses pemindahan barang dari lokasi produksi ke lokasi konsumsi atau ke lokasi konsumen. Nah, ini disebut dengan memiliki kegunaan tempat, karena pada saat panen gitu ya, itu ada di tempat tertentu atau di daerah tertentu. Misalnya adanya hanya di Madura saja. Tetapi yang membutuhkan produk tersebut kan tidak hanya orang Madura saja, bisa orang Jawa, bisa orang Bali, bisa orang Sumatera. Nah, dengan adanya fungsi pengangkutan atau transportasi di sini, maka memiliki nilai guna tempat. Ya, di mana tempat yang membutuhkan gitu, dengan adanya proses pengangkutan tadi itu juga bisa bisa tersedia gitu ya di lokasi yang membutuhkan tadi, seperti itu. Karena ada kalanya komoditas tertentu tidak tumbuh di daerah yang lain, sehingga dengan adanya proses pengangkutan ya, tentunya juga ada alat angkutnya, itu akan menambah nilai guna tempat dari komoditas tersebut. Jadi tidak hanya dinikmati oleh daerah yang memproduksinya saja, tapi daerah yang membutuhkan, walaupun dia itu tidak bisa memproduksi komoditas tersebut, tidak bisa ditanami komoditas tersebut, misalnya tetap saja bisa menikmati komoditas tersebut. Contohnya salah satunya kurma misalnya ya. Kalau dulu kurma ini kan hanya adanya di Arab. Nah, bagaimana kita bisa mengkonsumsi kurma? Maka ada fungsi pengangkutan di sana. Ya, kurma yang tadinya hanya bisa tumbuh di Arab itu masih bisa masuk ke Indonesia dengan adanya fungsi pengangkutan. Sehingga dengan adanya fungsi pengangkutan ini menunjukkan adanya nilai guna tempat dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya tadi. Kemudian yang ketiga ada fungsi fasilitas. Apa ini fungsi fasilitas? Yaitu semua tindakan ya, untuk menunjang kelancaran dari pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Jadi fungsi fasilitas ini semacam fungsi penunjang ya untuk memperlancar adanya kegiatan di dalam fungsi pertukaran dan juga fungsi fisik. Misalnya kalau di dalam fungsi fisik harus ada alat angkut gitu ya, harus ada gudang untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi standarisasi ini bagian dari fungsi fasilitas tadi. Ada fungsi standarisasi dan grading. Nah, apa fungsi standarisasi dan grading ini? Itu dipilih atau dipilah-pilih gitu ya menurut ukuran dan mutu barang yang telah ditetapkan. Karena ada kalanya komoditas pertanian ini dibutuhkan untuk skala pabrik misalnya, sementara di pabrik itu contohnya untuk pabrik saus gitu ya, Indofood misalnya. Nah, ini kan tidak sembarang tomat bisa masuk ke sana, butuh ada standarisasi dan grade tertentu gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam fungsi fasilitas tadi. Kemudian fungsi penanggungan risiko meliputi segala akibat atau risiko akibat kerusakan, kehilangan, dan kebakaran yang berdampak pada menurunnya nilai barang. Tidak bisa dipungkiri ya, pada saat proses penyimpanan maupun proses pengangkutan itu terjadi adanya risiko. Misalnya kalau disimpan di dalam sebuah gudang, mungkin bisa aja terjadi kebakaran gitu ya di gudang tersebut. Kemudian kalau pada saat adanya pengangkutan barang tersebut di dalam fungsi fisik tadi, nah ini mungkin bisa jadi terjadi tabrakan dan lain sebagainya, sehingga ini akan ada kemungkinan kerusakan atau kehilangan dari komoditas tersebut. Sehingga di sini ada fungsi penanggungan risiko. Ya, ada lembaga yang nanti dibuat suatu lembaga agar supaya tidak terjadi kerusakan tadi, sehingga proses nanti berjalannya suatu produk tadi ke konsumen itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu.
Ya, jangan sampai sebelum dinikmati oleh konsumen ternyata sudah terjadi kerusakan terlebih dahulu. Seperti itu. Dan juga terjadi ada fungsi pembiayaan. Nah, semua kegiatan ya, baik itu di dalam penyimpanan, kemudian pertukaran atau jual beli, kemudian di dalam fungsi pengangkutan, itu semuanya membutuhkan biaya. Seperti itu ya, membutuhkan biaya. Nah, biaya ini adalah penggunaan modal untuk memperlancar fungsi pertukaran fungsi fisik tadi. Misalnya mau menyimpan, dibutuhkan orang yang menjaganya kan gitu. Nah, itu kan butuh upah seperti itu. Nah, itu bagian dari kebutuhan biaya seperti itu. Atau nanti mau diangkut gitu ya, butuh biaya transportasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, fungsi keterangan pasar meliputi segala informasi yang diperlukan termasuk masalah harga, jumlah kualitas, permintaan konsumen pada berbagai tingkat pasar. Jadi dibutuhkan semacam informasi yang simetris gitu. Nanti ada supaya terjadi informasi yang berkesinambungan antara produsen sampai kepada konsumen. Seperti itu, harus ada fungsi keterangan pasar. Misalnya harga saat ini tuh berapa gitu ya, kemudian jumlah yang dibutuhkan oleh pasar berapa, kualitas